bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, sejak belajar asik-asik jos. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Azam telah dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Sebelum pelajaran Bapak mulai, hari ini siapa ya? Tidak masuk. Cakra sama? Cakra sama Raka. Dua anak. Iya, Mamamu hari ini sebenarnya sudah izin kepada Bapak orang tuanya karena sakit, maka anak-anak sekarang musim panas ya, panas-panasnya pandai-pandailah untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, hari ini kita ketemu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Coba anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran anak-anak pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Jadi anak-anak nanti belajar tentang bentuk-bentuk norma, kemudian hak dan kewajiban warga negara, sekaligus menunjukkan contoh-contohnya. Ngerti ya? Sebelum pelajaran ini Bapak lanjutkan, pada pertemuan sebelumnya anak-anak mendapatkan materi tentang bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, pada bab kedua. Nah, sekarang anak-anak menginjak bab ketiga. Oke, coba anak-anak perhatikan materinya. Coba anak-anak simak sebentar materinya, nanti akan Bapak lanjutkan. Oke, anak-anak silakan diperhatikan sedikit cuplikan materi pada pagi hari ini sebelum nanti Bapak akan membagikan dalam gaya belajar anak-anak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya.
Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat, kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Oke, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tadi, cuplikan saja tadi. Norma tadi dibedakan menjadi berapa macam anak-anak? 4. Pintar. Ada norma apa saja tadi? Agama, Norma agama, pintar. Norma kesusilaan, pintar. Norma kesopanan, pintar. Satu lagi? norma hukum, Norma hukum. Norma apa tapi yang bertindak memaksa? Norma hukum. Oke, jadi anak-anak, materi berikutnya yang lebih mendalam, coba anak-anak keluarkan handphonenya. Sudah? Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Siapa yang kemarin minat belajarnya kinestetik? Kelompok sini, kelompok 1. Oke, kelompok 1 minat belajar kinestetik. Nih, taruh di tengah-tengah situ. Kelompok mana kemarin yang minat belajarnya auditori? Kelompok 2. Kemarin anak-anak sudah memilih sendiri ya minat belajarnya ya. Oke, kayak belajarnya taruh di situ. Kemudian yang visual, oke, lebih banyak yang visual ya kemarin ya. Nah,
Kelompok sana. Mas Sofian tolong diberikan kelompok sebelahnya juga. Oke, terima kasih. Coba anak-anak cek WA-nya di grup WA. Bapak sudah memberikan materi berdasarkan minat belajar anak-anak masing-masing. Di situ ada visual, Bapak berikan link YouTube, kemudian yang auditori Bapak berikan rekaman dalam bentuk format MP3, ya deh. Sedangkan yang kinestetik Bapak share gambar di situ, tetapi Bapak juga yang kinestetik juga memberikan gambar secara langsung dengan metode gambar acak. Nah, anak-anak kan belajar tentang kewajiban dan hak anak-anak di rumah ya. Nah, maka yang kinestetik Bapak berikan seperti ini. Kewajiban dan hak anak di rumah. Kemudian di sini Bapak berikan beberapa contoh-contohnya, mana yang masuk kewajiban, mana yang masuk hak. Oke. Kinestetik. Nah, ini untuk kalian. Oke. Silakan dibuka materinya yang ada di grup WA. Sudah ketemu ya materinya ya? Oke. Kelas 6. Sehat, cerdas, gembira, aura. Oke, hebat sekali semangatnya. Oke, anak-anak sudah mempelajari materi yang sudah Bapak share di grup WA ya. Oke, yang visual bagaimana? Apakah ada kesulitan yang visual? Tidak ada kesulitan untuk membuka filenya ya. Oke, kemudian yang auditori, apakah ada kesulitan untuk membuka rekamannya? Tidak ada. Nah, yang terakhir yang kinestetik, apakah ada kesulitan dalam proses pembelajarannya? Tidak, lebih mudah yang kinestetik ya. Nah, kinestetik nanti membutuhkan akselerasi, aksi. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD untuk kerja kolaborasi, yaitu kerja kelompok. Dari kelompok 1, silakan diambil. Kelompok 2, kelompok 3 sama 4 jadi 1. Minta tolong Bapak diberikan. Kelompok 5 sama kelompok 6. Nah, ini. Oke. Lembar kerja
lembar kerja kolaborasinya adalah melakukan wawancara terhadap pemenuhan hak anak. Yang kinestetik, anak-anak harus mencari narasumber. Boleh menggunakan narasumber dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi nanti minta waktunya, jangan lupa minta waktu yang sopan. Misalnya ibu, minta waktunya sebentar, kami mau melakukan wawancara. Kami dari kelas 6 minta waktu. Nah, kan di situ Bapak tulis narasumber, ya kan? Nah, yang gaya belajarnya visual itu anak-anak bisa mencari pada link-link akun media sosial atau YouTube yang gaya belajarnya auditori sama. Auditori bisa mencari file-file yang ada di YouTube atau di Google yang metodologinya ada kemiripan dengan kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan anak-anak tugasnya. Yang kinestetik silakan bisa keluar, bisa mencari narasumber. Silakan dikerjakan. Action. Kita dari kelas berapa minta waktunya sebentar untuk wawancara. Ada yang bisa dibantu? Kita dari kelas 6 mau wawancara, mau menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak? Oke. Bagaimana kita menyampaikan pemenuhan hak anak kepada masyarakat itu ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah melalui sosialisasi dan edukasi melalui media. Media sosial dan media massa itu bisa digunakan untuk kampanye kesadaran melalui media sosial, radio, televisi, atau surat kabar lokal dengan konten yang menarik dan informatif mengenai hak-hak anak seperti hak untuk hidup, kemudian berkembang, mendapatkan perlindungan, serta partisipasi. Yang kedua adalah lebih mudah memahami pesan tentang pentingnya hak anak. Cara yang kedua adalah melalui penyuluhan dan seminar komunitas. Kegiatan ini dilakukan masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, kemudian orang tua, guru, dan pemuda. Berikan
Oke, anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang tugasnya anak-anak adalah mempresentasikan ke depan bersama kelompok gaya belajarnya masing-masing. Di depan anak-anak nanti bergantian untuk bisa memberi masukan sekaligus evaluasi pada setiap anggota kelompok yang lain. Paham ya? Oke, silakan kelompok kinestetik terlebih dahulu maju ke depan. Kelompok model gaya belajar kinestetik maju ke depan sini. Sebelah sini. Ayo, tegas. Oke, silakan dibacakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak? Satu, yaitu sosialisasi. Narasumbernya dari siapa tadi? Ini jawaban menurut narasumber yang Sulisti. Oh, oke, narasumbernya harus dijelaskan. Narasumber siapa? Dibaca. Satu, sosialisasi dan edukasi melalui media. Dua, penyuluhan dan seminar di komunitas. Tiga, pelatihan bagi orang tua dan guru. Empat, kolaborasi dengan organisasi pemerintah. Lima, penggunaan figur publik. Enam, pendekatan melalui agama dan budaya. Tujuh, Oke, tepuk tangan untuk gaya belajar kinestetik yang telah melakukan presentasi. Oke, sekarang adalah kelompok dari gaya belajar auditory. Silakan maju ke depan semuanya. Auditory, silakan maju ke depan. Oke, silakan dipresentasikan. Ayo mas, waktu terus berjalan. Low battery, please charge. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memenuhi hak anak-anak yang ada di sekitar Bapak atau Ibu? 1. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, bermain, dan perlindungan. 2. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan. 3. Hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Oke, Low battery, please charge. Oke, sekarang anak-anak yang gaya belajarnya visual dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo lekas maju ke depan, waktu terus berjalan. Silakan maju ke depan, lekas. Kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi? Bagaimana Bapak Ibu berupaya mengatasi kesulitan itu? Ketika akan menjawab soal apa kesulitan yang Ibu Bapak guru hadapi saat ini ketika melakukan pengolahan hasil asesmen dan penyusun laporan hasil belajar tentang tentunya Ibu Bapak Low battery, please charge. harus mencoba terlebih dahulu proses mengolah hasil dan menyusun laporan. Sudah? Sudah, oke, tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke kelompok 4. Gaya belajar apa itu? Kelompok 4? Visual juga, silakan maju ke depan. Kelompok 4. Oke, silakan diperhatikan.
Bagaimana hasil usaha bapak atau ibu untuk memenuhi hak anak? Menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sudah? Oke, menjamin apa tadi? Menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kita di kelompok 5. Kayak belajar apa kelompok 5? Visual juga. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Bagas, waktu terus berjalan. Ayo. Bagaimana bapak atau ibu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak? Bersama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Kerjasama dengan Sekolah dan lembaga pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Terakhir kelompok 6, silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 5 ini gaya belajar apa? Visual. Oke. Silakan maju ke depan. Bagas. Oke, ada yang membawa yang keras. Jelas. Nama kelompoknya apa yang keras. apa yang bapak atau ibu lakukan untuk memenuhi hak anak-anak yang ada di sekitar bapak atau ibu? Memberi motivasi dan dukungan pada anak-anaknya. Memberi motivasi Dan dukungan pada anak-anaknya. dan dukungan pada anak-anak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nanti kita akan merefleksikan apa yang menjadi materi dalam sesi wawancara yang anak-anak dapatkan dari anak-anak kerjakan tadi. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi anak-anak belajar tentang pemenuhan kewajiban dan hak anak di rumah ya. Oke. Apa saja kewajiban anak-anak di rumah berdasarkan materi yang telah anak-anak dapatkan tadi? Apa saja tadi? Yang materinya bisa dibuka di YouTube tadi? Apa saja tadi? Menjaga kebersihan rumah. Terus? Apa? Yang keras? Terhadap nasihat orang tua. Oke, patuh pada nasihat orang tua. Oke, apa lagi? Belajar dan mengerjakan PR. Belajar dan mengerjakan PR kewajibannya. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan rumah. Kemudian anak di rumah apa saja tadi anak? Mendapatkan makan dan minum. Kamu harus dikasih orang tuamu makan sama minum itu kamu. Kemudian apa lagi? Mendapatkan kesejahteraan. Mendapat kesejahteraan itu bisa kamu diberikan baju. Kamu di rumah pakai baju kan ya? Kamu dikasih uang saku ketika sekolah, itu bagian dari mendapatkan kesejahteraan. Kemudian selain mendapatkan kesejahteraan, apa lagi?
Mendapatkan perlindungan. Kamu tidur di rumah, bukan tidur di emperan. Itu sama dengan mendapatkan perlindungan. Ada lagi? Mendapatkan bimbingan belajar. Jadi anak-anak itu belajarnya itu anak-anak sebenarnya tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tetapi anak-anak juga harus belajar ketika berada di rumah. Siapa pembimbing anak-anak ketika di sekolah? Bapak, Ibu. Siapa pembimbing pembelajaran anak-anak ketika di rumah? Orang tua. Oke. Ada pertanyaan tentang materi ini anak-anak? Tidak ada, semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu lagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru.